Halo semuanya, dan selamat datang di seri terbaru dari channel ini, yaitu Bahas Mod. Sebenarnya belum ada nama yang official untuk nama series ini. Kalau misalkan nggak ada nama yang menarik, bisa kalian komen di bawah. Karena sebenarnya series ini bukan hanya tentang bahas mod mengenai cara makainya dan juga gameplaynya gimana. Namun kita juga akan bahasnya secara sains dan edukatif secara real life ya, atau di dunia nyata. Mungkin kita akan coba melihat bagaimana sih kecocokannya dengan hukum-hukum yang ada di dunia nyata. Jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai pembahasannya. Tapi sebelum itu, sedikit disclaimer, perbuatannya memang agak bodoh untuk membandingkan antara mod Minecraft dengan dunia nyata. Karena mod Minecraft ini adalah fiktif, yang jelas akan berbeda dengan dunia yang aslinya. Akan tetapi, kenapa tidak kalau misalkan kita bisa mengambil pelajaran dari dia secara edukatif dan juga sains? Karena fiktif itu tidak harus sesuai dengan dunia nyata kok. Supaya bisa lebih fun untuk dimainkan, karena memang esensinya hanya untuk fun saja. Tapi ya kita akan bahas saja secara sains. Jadi mari kita lanjutkan lagi pembahasan ini. Oke, kalau kalian mungkin pernah ngeliat ya, aku pernah bermain sebuah modpack di mana aku hanya diberikan satu pohon dan ke satu dirt ya untuk menumbuhkan pohon udah pasti. Dan tidak ada apapun yang lain, tidak ada lagi yang ada di dunia itu seperti ada tanah ataupun cobblestone atau apapun. Itu sama sekali tidak ada. Nah, bagaimana caranya aku bisa bertahan dari cuman satu pohon ini saja? Kalau misalkan kita hanya bisa numbuhin dan juga hancurin pohonnya buat bikin platform, ya berarti gak ada yang lain selain kayu dan juga pohon-pohonan kan? Nah, tetapi di mod inilah yang ditawarkan oleh mod ini, di mana kita bisa membuat sesuatu dari ketiadaannya, yaitu yang namanya adalah Nihilo. Ini dia. Kalau misalkan kita baca bukunya, Nihilo, ini adalah mod yang memberikan kita cara untuk menghasilkan resource dari literally dari ketiadaannya. Kata Nihilo sendiri ketika aku ngelihat, dia merupakan berasal dari bahasa Latin yang memang artinya adalah ya dari ketiadaan. Yang artinya kita bisa membuat resource dari benar-benar dari ketiadaan ya. Nah, dan kalau misalkan kita lihat di buku ini, di sini terlihat perkembangan dari versi dan juga mod dari Nihilo. Nihilo ini menawarkan beberapa blok yang bisa kalian pakai. Nah, Nihilo ini awalnya berasal dari 1.7.10 sebenarnya, ya, dari mod Nihilo yang original. Namun karena dia hanya kompatibel di 1.7.10, orang-orang mulai membuat Nihilo versi yang untuk versi mod yang terbaru. Aku belum lihat nih pembuatnya dari autor yang sama atau enggak ya, tapi intinya Nihilo yang original itu hanya tersedia di 1.7.10. Namun 1.10.2 yaitu versi dari modpack pertama yang aku mainkan di channel ini, yaitu Nihilo Ascension, dia bisa dipakai untuk 1.10.2. Dan sementara yang dipakai sekarang, yang aku pakai ini namanya Nihilo Creatio yang available atau ada di versi 1.12.2. Dan untuk yang versi terbaru, kita bisa menggunakan namanya Nihilo Sequentia ya, meskipun dia hanya tersedia sampai ke versi 1.21.4. Tapi esensi dari semua Nihilo ini sama ya, yaitu kita bisa membuat resource dari ya ketiadaan literally, lebih tepatnya dari kayu ya, satu pohon saja. Dimana di sini aku bisa bagi dia menjadi dua seksi, dua bagian, yaitu yang pertama adalah bagian wood, di mana kita hanya menggunakan bahan-bahan dari kayu seperti ada wooden crook untuk menghancurkan pohonnya dan mendapatkan drop rate yang lebih banyak. Kemudian ada wood barrel untuk dapetin dirt dan juga keyboard untuk dapetin air. Dan juga ada versi yang kedua yaitu tone ya. Bagian yang kedua yaitu kita mulai mendapatkan tone dengan perantaraan chip ya atau penyaringan yang nanti dikasih dengan chip string mesh ya atau penyaringnya gitu. Nanti kalian bisa dapatin cobblestone, yang dimana cobblestone ini bisa kalian hancurkan dengan hammer untuk kita perhalus dia, dan dari situ kita bisa mendapatkan ore atau resource yang kita butuhkan. Contohnya kayak iron ore ini.
Dan juga untuk mempermudah kita untuk mendapatkan cobblestone, kita bisa mendapatkan lava dari crucible. Ini dia. Di sini aku terlihat kalau dia bisa dipakai untuk membuat lava ya. Saja kalau kita sudah bisa membuat lava, kita sudah bisa membuat air juga dari sini. Maka kita bisa bikin cobblestone generator yang harusnya kalian sudah tahu kalau kalian suka main Skyblock. Dan akhirnya kita bisa ya dapat banyak kali resource dari sana ya. Oke. Jadi sedikit saja mengenai pembahasan mod ini. Untuk selengkapnya kalian bisa melihat series aku memainkan modpack yang 2 modpack sebelumnya, di mana aku menggunakannya ini Halo juga untuk kedua mod ini, modpack itu. Di mana yang pertama kita bisa pakai wooden crook dapetin drop rate dengan lebih mudah. Di sini aku bisa langsung dapat 3 sapling ya. Dan juga sapling-sapling ini bisa kita pakai untuk dapetin air di sini. Ini dia, dan juga dirt atau tanah dari barrel ya. Dan setelah kita sudah bisa masuk ke sini, kita bisa masuk ke namanya shift, di mana kita bisa mungkin kita menunggu dulu kompos ya, atau istilahnya di sapling ini kita kompos jadi tanah ya. Nah, dari sini kita bisa shift dia atau saring dia dan mendapatkan banyak resource. Ini ada resource yang bisa kita pakai untuk ya, dari dirt ya atau dari tanah. Ini dia. Tinggal kalian klik kanan dan kalian akan dapatkan resource yang bisa kalian pakai. Ada carrot seed dan juga stone pebble. Yang nantinya stone pebble ini bisa kalian pakai untuk bikin cobblestone. Dan untuk cobblestone ini bisa kalian hancurkan dengan hammer, yang dimana dia akan memperhalus cobblestone ini menjadi gravel. Gravel ini bahkan bisa diubah lagi jadi sand. Kalau di modpack ini aku pakai yaitu dia berubah jadi dirt ya. Apa? Tapi aslinya dia akan berubah dari gravel ke sand ya. Dan dari sand ke dust ya. Dan dari sini kita bisa pakai gravel dan dust ini atau apa resource yang lain. Dari sini kita bisa shift lagi. Dan chip pun juga ada beberapa macam seperti string mesh, flint, iron, dan juga diamond ya. Perlu diperhatikan bahwa masing-masing ini memang bisa meningkatkan persentase. Kalian bisa lihat sepenuhnya di GEI atau di resepinya. Tapi nggak semata-mata akan meningkatkan persentase. Karena ada beberapa resource yang bisa aja tidak ada di diamond, tapi adanya malah di tier yang lebih bawah. Jadi sekali lagi harus kalian perhatikan. Nah, tapi kalau misalkan kalian pakai misalnya di sini, kalian bisa mendapatkan resource seperti bahkan emerald atau ore. Dan di sini banyak lagi yang bisa kalian dapatkan seperti dari glowstone dan redstone, yang biasanya itu dari dust ya atau debu yang paling tipis, yang paling halus ya bisa dibilang. Dan juga ore chunk atau mineral material metal yang bisa kalian dapatkan, dan bahkan sampai ke dapat diamond dan juga emerald ya. Ya, tahu seberapa berharga mereka berdua. Nah, tapi di ini Halo Creatio ini juga khas juga, yaitu mana mereka menyediakan yang namanya auto shipper ya atau auto ini. Ini karena aku berada di ketinggian jadi SD ya. Yang intinya kita bisa membuat namanya water wheel atau roda air, dan dia akan menggunakan kekuatan dari air ya, lebih tepatnya arus air untuk menggerakkan chip ya. Jadi ini entah kenapa dia nggak mau bergerak ya, tapi intinya chip ini akan bergerak sendiri dan kalian tinggal taruh saja dia dan dia akan otomatis nge-chip ya. Ini dia. Ini dia. Oh bukan, ini tadi klik kanan ya, tapi mungkin ada sedikit masalah dari sini makanya dia nggak mau nge-chip. Tapi ya intinya kalian bisa otomatis chip tanpa kalian harus klik kanan manual di sana. Dan juga add-nya juga ada beberapa hal lagi yang bisa kalian pakai seperti kita bisa membuat yang namanya wish water, yang tentu saja ini kayaknya nggak ada counterpart ya untuk dunia nyatanya, karena ini jelas item cairan magis yang bisa kalian dapatkan dengan naruh dia di atas mycelium. Yang dimana mycelium ini bisa kalian dapatkan juga dari ancient spore ya, yang bisa kalian ya dapatkan dari shipping, dan dia akan menemukan jamur-jamur di sekitarnya. Dan
Witch water ini bisa kalian pakai buat nge-spawn yang namanya mob-mob di sini. Ada beberapa mob yang kalian butuh witch water untuk bisa spawn. Contohnya Enderman, Shulker, ada Blaze. Ini Blaze yang lava ya, sorry. Shulker sama Enderman. Kalau Guardian itu water, kalau Blue Slime itu milk, ya bisa kalian baca di sini. Dan juga witch water ini bisa kalian pakai buat bikin yang namanya soul sand. Ya. Dan juga beberapa resource lainnya bisa kalian lihat di resepinya. Di sini kalian bisa dapetin soul sand. Dan juga ada namanya barrel of milk, bisa kalian pakai susu dari cow tentu saja atau dari sapi. Kalian bisa pakai buat ngesaman, kalian bisa buat membuat namanya slime block ya, dan juga ngesaman slime ini. Oke. Jadi sedikit pembahasan singkat dari mod ini. Yang kali lagi kalau untuk detailnya dan cara pemakainya di modpack atau penggunaannya di dunia Minecraft kalian bisa nonton di modpack yang sudah aku mainkan ya di channel ini. Dan sekarang kita masuk ke sesi sainsnya ya, atau pembahasan sainsnya, mana ada beberapa hal yang bisa dibahas di sini, yaitu yang pertama adalah barrel, di mana barrel ini bisa dipakai untuk nge-compose material-material organik dan diubah menjadi dirt ya. Nah, ini ada proses yang disebut dengan decomposition yang bisa kalian baca di Google ya. Di sini ada Google atau Gemini di mana definisinya aku ambil dari Google ya, yang bisa kalian cari langsung, yaitu dekomposisi atau bahasa Indonesianya dekomposisi ya. Yaitu proses penguraian sisa-sisa organisme yang telah mati seperti tumbuhan atau hewan menjadi zat atau nutrisi yang lebih sederhana. Yang jika kalian baca di sini, sebenarnya ini bukan proses dari pembentukan tanah ya, dekomposisi ini, namun dia bisa dipakai untuk menyuburkan tanah ya. Tanah itu sebenarnya aslinya itu dari cobblestone ya, dari ini yang kalian sebelumnya lihat nge-crash gravel, lebih tepatnya kalian bisa dapetin yang namanya dirt ya. Ya, dimana tanah itu aslinya itu sebenarnya dari tanah, dari batu-batuan yang dihancur-hancurkan sampai jadi macam tanah gitu. Tapi dekomposisi ini yaitu proses di mana kita menggunakan bahan-bahan organik seperti sapling ya tadi. Kita bisa pakai dia untuk membuat zat yang lebih sederhana yang biasanya akan dipakai lagi untuk menyuburkan tanah, dan tentu saja itu untuk tanaman ya. Dan tentu saja menguraikan barang-barang yang sudah tidak kepakai lagi, contohnya seperti kotoran atau sisa-sisa daun-daun gitu. Nah, tapi inti carinya itu bukan buat bikin dirt, jadi mungkin bisa dibilang agak kurang tepat, tapi untuk unsur mana dia bisa memperkaya dirt atau istilahnya ya, membuat tanah lebih bernutrisi lah untuk tanaman, yaitu aspek dari sainsnya ya. Wow, malah jadi salju ya. Dan selanjutnya kita masuk ke air, mana crucible ini bisa dipakai buat bikin air dari bahan organik seperti yang tadi sapling ya. Ini memang cukup masuk akal karena mengingat banyak kali barang-barang organik itu, bahan-bahan organik itu punya air ya. Ya hampir ya banyak, hampir berapa persen gitu organisme organik itu berasal dari air. Memang air itu menjadi resource yang sangat esensial ya untuk makhluk hidup di bumi ini. Makanya cukup masuk akal kalau misalkan ada berapa organisme yang itu bisa kita hasilkan air. Nah, kemudian kita masuk ke bagian yang menarik, yaitu dan juga bagian yang cukup esensial ya dari Halo, yaitu chip ya, atau penyaringan. Jadi untuk dunia nyata ini memang cukup masuk akal, yaitu namanya material separation. Jika kita lihat dari Google, material separation itu adalah proses mengisolasi dan memilah komponen-komponen individual dari suatu campuran atau aliran limbah, lebih tepatnya campuran ya. Dan proses ini biasanya berkaitan erat dengan perbedaan sifat fisik ataupun kimia ya. Kita tahu kalau misalkan chip ini dipakai buat menyaring ya, contohnya nyaring gravel. Gravel itu kemudian sand itu atau pasir itu pasir
itu bisa dapetin ore juga dan juga dust, debu. Nah, material separation ini bisa dibilang cukup akurat ya, dimana gravel yang kita lihatnya kayak ya cuman tumpukan kerikil-kerikil aja yang mungkin gak ada isinya. Tapi ketika kita saring, kita bisa aja dapetin sesuatu yang cukup berharga dari sana. Kalian mungkin pernah ngelihat mungkin kartun-kartun atau ya ada orang-orang gitu yang mencoba menyaring pasir dan bisa dapetin gold ya atau emas di sana. Meskipun mungkin secara persentase tidak banyak, tapi lumayan kan kita bisa dapatkan seservis emas dari kerikil ataupun dari pasir. Pasir pun juga kadang ada biji besi yang bisa kalian pisahkan. Dan material separation ini atau pemisahan material ini kalau di Indonesia kan itu nggak cuma dengan shift kok atau nggak cuma dengan penyaringan begini. Kalau penyaringan ini berarti kita memanfaatkan perbedaan ya ukurannya gitu ya. Mungkin pasir-pasir itu ukurannya lebih besar, sementara ada material-material yang bisa lebih kecil lagi yang bisa difilter gitu. Berapa cara misalnya kita bisa menggunakan magnet untuk memisahkan misalnya pasir dengan logam-logam yang memang ditarik oleh magnet seperti besi, atau ya kita bisa ya ada banyak cara lah ya untuk memisahkan antara material-material yang awalnya bercampur-campur ya, tapi kita bisa pisahkan dia dan kita dapat material yang kita butuhkan ya. Dan selanjutnya adalah kita masuk ke weathering atau intinya apa ya, penghancuran atau pemhalusan ya dari cobblestone atau batu, yaitu dia meniru proses yang disebut sebagai withering. Yang kalau misalkan kita baca di sini, withering adalah proses penguraian batuan ya dan material apapun melalui kontak dengan atmosfer bumi, air dan organisme biologis. Yang intinya adalah proses penghancuran batu ya. Kalau misalkan kita pakai kalau misalkan di sekitaran kita ya bagi manusia, kita sangat-sangat bisa untuk menghancurkan batu, tapi di alam mereka tetap bisa menghancurkan batu kok, yaitu biasanya ada beberapa versi, tapi biasanya air itu yang sering kali masuk ke pori-pori batu, prosesnya seperti itu. Nah, air itu bisa aja menguap atau mungkin membeku, yang intinya dia menghancurkan batu dari dalam lah istilahnya. Dari itu proses begitu aja terus menerus sampai hancur jadi sangat-sangat tipis seperti pasir ataupun tanah ya. Perlu diperhatikan tanah yang ku dapetin dari nge-chip gravel ini itu bukan asli dari N-Halo, tapi dia harusnya berubah jadi sand, tapi ini khusus untuk modpack ini ya, makanya dia berubah jadi dirt dulu baru jadi sand. Dan juga ada lagi yang namanya crucible atau pembuatan lava ya. Nah, sini agak cukup tidak akurat ya, makanya aku tandai dengan karpet merah di sini. Ada ketidakakuratan di sini, yaitu kita bisa membakar batu ya. Batu-batu yang ada di sini kita bisa bakar untuk menjadi lava ya. Untuk bagian itu, lava berasal dari batu-batuan itu benar. Jadi lava itu memang berasal dari batu yang dilelehkan sampai benar-benar apa ya, jadi cairan gitu yang disebut sebagai lava ya. Jadi lava itu bisa dibilang cairan batuan mungkin, namun dia butuhkan suhu yang sangat-sangat tinggi untuk bisa sampai ke lava. Kalau misalkan kalian lihat di sini, aku kurang tahu nih dari mod apaan, tapi lava di sini dikasih tahu kalau misalkan lava itu memiliki temperatur 1300 Kelvin, atau kalau misalkan kita konversi ke Celsius ya, ini kan ke Kelvin. Berarti kita 1000 derajat Celsius ya. Dan tentu saja kalau misalkan kita mau buat lava gitu, seharusnya kita butuh suhu minimal segitu lah ya, 1000 gitu. Jadi kalau misalkan kita cuma pakai torch aja, karena crucible ini memungkinkan kalau misalkan kita pakai torch, itu jadi sangat tidak akurat ya, karena suhu dari torchnya paling cuma berapa gitu. Bahkan kayaknya mendidihkan air pun masih kurang ya. Jadi ya antara torch di Minecraft memang super panas, atau ya lava sendiri yang cara buatnya
entah kenapa aneh gitu ya. Dia dengan suhu rendah tapi bisa menjadi sangat panas. Tapi ya, tentu saja bukan cuma torch, tapi kita bisa memakai cara lain seperti api ataupun lava sendiri, bahkan bisa dipakai buat bikin lava ya. Tapi bagian untuk lava berasal dari cobblestone itu benar. Bahkan bukan hanya dari cobblestone tapi juga dari material yang lain. Tapi intinya adalah batu-batuan seperti ini, granite, diorite dan juga andesite, di mana mereka semua adalah batu-batuan ya. Dan juga ada masalah lain juga dari Edni Hilo yang kalian bisa baca di sini, yaitu ada yang namanya hukum kekekalan massa ataupun materi. Lebih tepatnya pada material separation ini, di mana nih kutandai juga, yaitu masalah utama dari sini adalah entah kenapa gravel atau sand yang kita dapatkan dari cobblestone, yang dimana kita dapati tahu ini berasal dari mana, dan kalau misalkan kita hancurkan pun kayaknya nggak akan ada isinya. Tapi entah gimana caranya ya, ketika kita saring dia malah muncul resource-resource yang lain seperti ore ataupun diamond. Nah itu tentu saja akan, ya itu adalah masalah dari shipping ini. Itu sangat tidak masuk akal. Mungkin kalau diibaratkan seperti kita bikin satu kardus kotak begitu, ya nggak ada isinya, ya kita tahu itu nggak ada isinya, namun setelah berapa menit kita buka, loh kok tiba-tiba ada isinya, tiba-tiba ada isinya di dalam. Nah itu tentu saja tidak masuk akal. Bagaimana caranya ada materi yang tiba-tiba muncul aja di sana, padahal kita tahu bahwa di sana tidak ada sama sekali materinya ya. Sayang di Minecraft kita nggak ada cara untuk menghancurkan cobblestone dan melihat isinya ya. Mungkin tuh update yang menarik. Tapi kalau misalkan kita tahu bahwa isi dari cobblestone dapat itu nggak ada apa-apa, yang kenapa bisa tiba-tiba muncul sesuatu yang ya berharga gitu ya. Intinya kita tahu bahwa nggak ada apa-apa di sana, tapi tiba-tiba muncul aja di sana. Ya itu adalah masalah dari sini. Dan kali lagi materi sesuai dengan hukum kekekalan massa dan materi, bahwa massa dan materi itu tidak bisa dihancurkan ataupun diciptakan ya. Jadi nggak ada istilahnya materi itu tiba-tiba muncul di satu tempat, dan nggak ada tiba-tiba juga materi itu tiba-tiba hilang aja gitu. Pasti ada konversinya atau tiba-tiba berubah jadi apanya gitu ya. Maka dari itu seharusnya hasil shipping ini tidak akurat ya. Tapi mod Nihalo ini seperti yang aku bilang, dia itu sangat berguna untuk menghasilkan resource-resource yang kita butuhkan. Benar-benar dari ketiadaan. Tapi tentu saja kalau misalkan dari ketiadaan, otomatis sesuai dengan hukum kekekalan, seharusnya kita juga akan menghasilkan ketiadaan juga ya, tentu saja. Maka dari itu, Nihalo ini tentu saja tidak akan akurat secara sains. Jadi ya, mungkin gitu aja penjelasan dari sains untuk mod Nihalo. Dan sekarang, aku sini pengen membahas mengenai add-on atau tambahan dari mod Nihalo ini. Ada beberapa add-on atau tambahan dari mod Nihalo, yaitu namanya ada yang paling terkenal namanya Compressum ya. Salah satunya yang paling terkenal itu compression ini dia memberikan beberapa hal yang lain, lebih tepatnya yang compress ya, yaitu versi compress atau versi padat dari misalnya dust ataupun cobblestone, mana dia dihasilkan dari yang crafting 9 cobblestone di crafting table menjadi compress. Gak cuman ini, mungkin ada juga netherrack ataupun endstone ataupun dirt ya, juga bisa dikompres. Dan kompres ini bisa kalian shift dengan heavy shift. Juga ada crucible yang fungsinya sama dengan crucible yang sana, bahkan crucible yang dipakainya dari kompresum. Tapi di Nihalo yang biasa pun ada yang namanya crucible yang bisa kalian pakai buat bikin air. Dan juga dapati karena ada kompres cobblestone, dust, gravel ini yang hasil nge-hammer ya. Hammer ini dapati ada yang namanya compress hammer atau hammer yang dikompres juga menjadi dari 9 hammer yang bisa kalian pakai buat ngekompres memperhalus kompres cobblestone seperti ini ya. Dan juga ada yang namanya compress screw ya, dengan durability lebih tinggi dan juga lebih cepat ya.
Dan juga ada beberapa bait untuk memancing hewan. Dan yang terakhir ada otomati, namun ini berbeda dengan auto shipping, dimana kalau misalkan di create itu dia tidak memanfaatkan energi, melainkan memanfaatkan arus air, energi geraknya air. Auto hammer, auto shift, dan juga kompresor, auto kompresor. Ini untuk auto kompres kabelton ya untuk jadi hasil kompresnya. Itu mereka bertiga ini membutuhkan energi ya. Dan tentu saja energi ini sayangnya tidak ada di Halo ya. Jadi kalian harus bertambah dengan mod lain untuk mendapatkan energinya. Dan ya, itu aja sih untuk add-on dari Halo ini, yaitu Compressor. Ya, mungkin sekian dulu untuk pembahasan mod, yaitu mod Halo, mod yang sangat esensial di beberapa mod. Lebih tepatnya mod yang menuntut kita untuk membuat sesuatu dari ketiadaan. Dan kita akhirnya berakhir dengan salju, ya, karena kebetulan ini dibikinnya di ketinggian. Dan kalau misalkan kalian suka episode ini, kalian bisa minta untuk lanjut di komentar. Dan jika kalian ada pertanyaan atau ada koreksi, ataupun bahkan ada tambahan lagi dari apa-apa aja yang belum kubahas di mod ini, kalian bisa komen aja di bawah, dan mungkin bisa aja aku balas atau bahkan bikin video pembahasan lagi untuk ya komen-komen kalian. Jadi ya terima kasih semuanya sudah menonton episode 1 ya dari series Passport ini. Dan terima kasih semuanya sudah menonton sampai habis. Dan kita akan bertemu kembali di series yang selanjutnya. Dadah semuanya. Di